Selamat sore, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya, cukup jelas, Dokter Riza. Oke, ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk Dr. Joko selaku Ketua PIKTI yang sudah mengundang saya untuk sharing sedikit tentang anti-aging medicine. Sebenarnya keahlian saya di sana, Pak Rudi. Saya akan share untuk PowerPoint-nya. Apa bisa dibantu untuk saya share screen sekarang? Minta tolong adminnya, Ibu Silvi, silakan. Sudah kelihatan? Oh, belum, Bu Silvi? Perlu di multiple share mungkin ya. Bu Silvi? Oh, baik, sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Terima kasih. Baik, akan saya mulai eh, presentasi saya sebentar. Oke, udah terlihat ya. Jadi judul ini hari yang dipilih adalah The Real Anti-Aging Medicine to Stay Young and Healthy. Jadi kenapa saya tulis The Real? Karena banyak di luaran sana yang merasa sudah melakukan atau mempraktekkan anti-aging medicine, tapi sebenarnya belum tentu itu anti-aging medicine. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa anti-aging medicine itu bukan aesthetic medicine ya. Nah, mengapa anti-aging medicine itu sangat berkembang ya, yang seperti tadi Dokter Maya sudah sampaikan, anti-aging medicine ini diprakarsai atau dimulai sekelompok dokter di Amerika dengan organisasi yang bernama F4M, kemudian di 2007 oleh Udayana, khususnya Prof. Wimpi Pangkahila, menginisiasi pembuatan master degree di bidang anti-aging medicine ini di Fakultas Kedokteran Udayana. Oleh karena itu, saya sendiri sudah mempelajari ilmu anti-aging medicine ini sejak 2007 sampai sekarang. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharing dari apa yang sudah saya alami dan praktekkan sehari-hari, baik kepada keluarga maupun ke pasien-pasien saya, gitu ya. Jadi menarik sekali bahwa penduduk dunia itu semakin bertambah yang usianya lansia, masuk ke lansia, ya. Tidak terkecuali dengan Indonesia juga. Kita lihat di sini di data statistik menjelaskan bahwa di 2025 ini proyeksi penduduk lansia itu udah sampai 30 juta, yaitu sekitar 10%-an berarti, gitu ya. Jadi ke depannya ini akan terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah maupun kita sebagai praktisi kesehatan harus juga berkontribusi bagaimana menjaga penduduk lansia ini untuk nanti tidak menjadi beban, tetapi justru mereka bisa hidup panjang dalam keadaan sehat. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya bisa umur panjang tapi diranjang saja ya, tapi dalam keadaan yang sehat. Oke. Nah, ini uh, bisa dilihat ya. Ini ada Clint Eastwood di sini. Usianya di saat foto ini sudah 91 tahun. Terus ini ada Titiek Puspa, usianya sudah 87 tahun. Ya, Sylvester ini 78. Gitu. Jadi setelah saya baca mengenai kisah hidup mereka, ternyata salah satunya seperti Clint Eastwood ini, dia menjalani hidup dengan basic anti-aging medicine. Ya, dari cara makannya, dari lifestyle-nya, ternyata dia punya cerita tuh, ya. Ayahnya meninggal usia 63 tahun karena perokok berat, karena makannya jorok. Nah, sejak itu dia berusaha hidup lebih baik. Dan terbukti sampai 91 ini dia masih golf, masih olahraga, dan seterusnya. Ya. Jadi ada baiknya kita mulai sekarang juga bisa menularkan cara hidup anti-aging ini.
Itu. Jadi, nah kembali lagi, apa sih anti-aging medicine yang tadi saya bilang the true anti-aging medicine, bukan aesthetic medicine ya. Jadi anti-aging medicine itu adalah paradigma baru dalam melihat penuaan. Gitu. Jadi secara konvensional, kalau dulu penyakit-penyakit benua itu masuknya ke geriatri ya. Tapi anti-aging medicine ini bukan geriatri medicine, bukan. Jadi justru kita bagaimana menjaga kita tetap sehat, ya kalau bisa tetap muda begitu. Walaupun proses ini tidak bisa di stop, tapi kita bisa mencegah dan memperlambat. Seperti tadi yang Dokter Paya sudah sampaikan juga ya, bahwa penuaan ini dianggap sebagai penyakit. Jadi harus bisa dicegah, harus bisa diobati dan dikembalikan kalau bisa ke keadaan semula, yaitu keadaan waktu kita masih muda, semuanya masih fungsi yang optimal begitu. Jadi sekali lagi anti-aging medicine bukan aesthetic medicine. Jadi kita tidak hanya mengobati bagian mukanya doang atau luarnya doang sebagai estetik saja, tidak ya, tapi kita berusaha memperbaiki keadaan tubuh seseorang menjadi tetap sehat, tetap muda. Nah, ini menarik mungkin kalau yang belum pernah lihat atau dengar ya. Jadi ada seorang jurnalis yang awalnya dia ini ya suka kemana-mana gitu memperhatikan geographical area, dan kemudian dia lihat di Okinawa, di sana banyak banget orang-orang yang hidupnya udah usia 100 tahun tapi dalam keadaan sehat. Nah, akhirnya dia penasaran nih, di daerah mana lagi di dunia yang memiliki orang-orang usia 100 tahun tapi masih sehat. Akhirnya dia sebut dengan nama The Blue Zone ya. Jadi ini ada Ikaria di Greece, di Yunani ya. Ternyata kalau kita lihat cara hidupnya dia perhatikan. Dietnya Mediterranean ya. Ada acara istirahat sore, selalu kumpul, ngobrol, habis kerja, namanya siesta. Jadi itu kebiasaan di Ikaria di Greece ini. Kotanya nggak begitu besar, agak terpencil, ya. Jadi adanya di situ doang gitu di area mereka ini. Jadi bersatu dengan family, dengan tetangga, dengan ini untuk menikmati hari-hari mereka. Begitu juga di Sardinia di Italia, ya. Orangnya banyak kan tinggalnya di gunung. Kerjanya sebagai gembala sapi. Jadi tiap hari itu kerjanya naik turun gunung, minimal 8 kilometer. Terus semua yang di Blue Zone ini ternyata minum wine tapi tidak berlebihan. Jadi tidak ada alcohol consumption yang berlebihan. Justru disebutnya wine-nya moderation, ya. Terus hidupnya bebas stres karena agak jauh dari kota-kota yang hiruk pikuk itu, mereka tidak terekspos dengan apa ya, gaya hidup yang hedonism gitu ya. Jadi butuh beli ini, butuh beli itu. Enggak. Orang-orang yang hidup di daerah-daerah Blue Zone ini ternyata cukup nyaman, cukup bahagia dengan apa yang mereka punya di lingkungannya. Seperti itu. Nah, untuk di Okinawa ada yang namanya hara hachibu. Jadi ini prinsip orang-orang Okinawa. Mereka stop makan ketika 80% perutnya terisi. Jadi sebelum kenyang udah berhenti. Nah, kemudian satu lagi prinsipnya adalah ikigai. Jadi hidup tuh setiap hari mereka ada tujuan. Saya harus bangun, saya harus siapin roti atau bikin bakmi dan seterusnya. Jadi setiap hari pasti ada yang menjadi tujuan dari dia bangun. Itu. Terus di Nicoya, di Costa Rica, mereka juga ada yang istilahnya dalam bahasa Spanyol itu plan de vida, ya. Jadi dia ada tujuan hidup setiap harinya, mereka bangun pengen apa, dan selalu ada kumpulan gitu ya. Jadi kita di sini mungkin ketemu reuni dan sebagainya, bersosialisasi itu sangat penting, apalagi ketika usia-usia sudah mulai pensiun itu. Nah, di Nicoya ini juga diteliti ternyata airnya kaya dengan kalsium dan magnesium. Itu mungkin juga berkontribusi terhadap usia panjang mereka. Kemudian di Amerika, yaitu di Loma Linda areanya, juga di sana usianya pada tua-tua. Ya, udah lebih dari 90 tahunan mereka masih bekerja. Ya. Cuma prinsipnya tuh satu hari
di hari Minggu atau hari Sabtu mereka pasti libur full gitu untuk family, untuk apa namanya komunitas-komunitas yang mereka ikuti, baik itu komunitas keagamaan atau kepercayaan dan seterusnya. Dan yang menarik belakangan di Blue Zone ini masuk Singapura, walaupun dia kota ya, bukan di daerah terpencil, tapi ini ternyata dari gaya hidup dan penataan dari pemerintahnya mampu membuat orang-orangnya bertahan hidup dalam keadaan sehat hingga 100 tahunan juga gitu ya. Jadi ternyata salah satunya kan itu orang-orang di Singapura yang udah tua sama Lee Kuan Yew atau Lee Hsien Loong itu dikasih untuk bekerja di tempat-tempat yang mudah gitu ya. Jadi orang-orang tua kan banyak tuh kita lihat di food court yang bekerja adalah orang tua. Itu karena menghindari orang tuanya jadi stres, nggak ada kerjaan, nggak ada keluarga yang mau apa mengurus ya. Jadi pemerintahnya sampai bikin aturan bahwa kakek atau neneknya tuh harus ya harus diurus atau kalau bisa dalam satu rumah dengan anak cucunya gitu. Jadi dapat reward atau apa gitu dari pemerintah Singapura. Itu salah satu cara untuk membuat hidup para lansia itu tetap berkualitas, tetap bahagia sampai akhir hayatnya. Nah, ini contoh dari centenarians atau orang-orang yang hidupnya lebih dari 100 tahun ya. Jadi ini kebetulan foto di sini adalah orang Amerika ya dan mereka udah 100 tahunan lebih ya. Kalau dilihat dari orang-orang ini ada good genes juga dari ayah bapak ayah ibunya juga live longer ya dalam keadaan sehat dan kemudian yang pasti mereka stay aktif ya. Jadi tidak ada kata pensiun. Jadi kalau kita nanti misalnya jadi dosen harus ada masa pensiun, jangan kita berhenti sampai di situ. Tetap harus ada kegiatan yang membuat kita tetap aktif. Nah, ini yang menemukan atau membuat istilah the blue zone itu adalah seorang jurnalis yang namanya Dan Buettner ini ya. Jadi akhirnya dia summary-kan dari 9 area apa dari area-area yang ditemukan banyaknya centenarians kalau bisa dikelompokin ini ya. Jadi dia ada rasa belong, ada keluarga ya yang selalu menunggu mereka pulang sama-sama gitu ya. Jadi hidup dalam satu rumah ya. Jadi utama itu adalah sosialisasi dan dukungan keluarga untuk kita tetap hidup sehat dan bahagia. Kemudian lingkungan kita juga harus yang the right tribe ya. Jadi kelompoknya tuh jangan yang apa namanya yang toksik ya, yang membuat stres itu yang perlu kita hindari. Kemudian move naturally. Jadi kita harus bergerak setiap hari. Mau gardening kayak, mau lari, mau jalan, mau sepedaan ya. Jadi nggak perlu harus ke gym ya. Harus bayar duit banyak, harus nge-gym, harus pilates, yang perlu alat-alat banyak. Enggak ternyata. Jadi secara natural kita terus bergerak dengan aktivitas kita sehari-hari. Tadi itu ya bisa diambil misalnya minimal 8 kilometer kalau kita bisa jalan pagi, kaki pagi, jalan kaki sore gitu ya. Yang dianjurkan secara anti-aging medicine kan 30 menit tuh ya sehari 5 kali seminggu gitu. Itu minimal. Kemudian dalam hidup dia punya tujuan, saya masih diperlukan, saya masih dibutuhkan untuk anak cucu saya dan seterusnya ya. Kita hanya perlu itu purpose to live ya. Kemudian ada downshift-nya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita untuk menghilangkan stres, kita diam untuk menenangkan pikiran ya, bisa dengan meditasi, bisa dengan berdoa, terserah itu masing-masing punya kebiasaan. 80% rule ini dari cara kita makan ya, terus pelan-pelan jadi kita memilih bahan-bahan yang plant based ya, bukan yang sudah diproses, bukan processed food, bukan apa tuh namanya keju lah dan sebagainya gitu ya. Jadi semua yang processed food dihindari, kita makan yang lebih natural, yang masih organik ya dan pilih yang lebih ke plant based gitu. Jadi tetap daging dibutuhkan cukup seminggu sekali kalau berdasarkan si Blue Zone ini ya. Jadi tidak setiap hari makan daging, lebih banyak ikan. Kemudian wine at 5 itu artinya setiap sore mereka habis makan minum, tapi cukup 1 sampai 2 gelas
gitu. Bukan hari Sabtu Minggu terus dugem terus minum banyak, enggak ya. Jadi ini kira-kira the power of nine ini. Nah, kemudian si anti-aging medicine sendiri ini yang kita tadi Dokter Maya juga sudah singgung ya, bahwa ada 5 pilar di anti-aging medicine. Nomor 1 bukan si hormonal replacement therapy ternyata ya. Jadi nomor 1 yang paling penting adalah healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Jadi nutrisinya seimbang, penting kita kurangi kalorinya atau kalori restriction. Ya sekarang kan marak tuh intermittent fasting dan sebagainya. Ternyata fasting yang regular itu sangat baik ya, terbukti memperpanjang usia. Ada juga gut brain axis ya, jadi ternyata perut kita berhubungan baik ke kulit, tadi Dokter Maya sudah jelaskan, ke otak kita juga ya, berhubungan dengan demensia, Alzheimer dan sebagainya, itu hubungannya dengan si mikroorganisme dalam usus ya. Kemudian tidak merokok, tidur cukup, olahraga teratur ya, moderate intensity. Jadi jangan olahraga terus kecapean, nggak baik juga. Jadi tetap aturannya kalau untuk anti aging lifestyle itu moderate intensity olahraganya ya. Jadi jangan sampai ngos-ngosan terus-terusan, jangan gitu. Jadi bisa pakai yang fit itu ya. Jadi intensitas terus ada rileksnya, balik lagi intensitas tinggi seperti itu. Yang dianjurkan olahraga 30 menit per hari, 5 kali seminggu, dan jangan lupa weight training. Jadi dengan bertambahnya usia, masa otot ini kalau kita tidak latih semakin berkurang. Nah, ini yang berbahaya ya, apalagi otot paha ya. Jadi disitulah kekuatan kita untuk stay healthy sampai tua nanti. Jadi jangan lupa weight training satu-satunya olahraga yang terbukti merangsang produksi growth hormone kita kembali. Itu. Kemudian stress management. Jadi tetap dari pekerjaan kita sehari-hari kita harus ada waktu istirahat full ya untuk merelaksasi diri kita kembali. Sosialisasi dengan teman secara rutin, baik keluarga atau teman terserah ya. Bisa meditasi, bisa yoga, bisa rekreasi. Intinya stress management karena kita setiap hari tidak mungkin terhindar dari stres ya, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini akan sangat sulit menghindari stres dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu baru kita cek juga ya, dengan bertambahnya usia, otomatis hormon kita menurun. Jadi justru kebalikannya, kita menua ketika hormon kita mulai turun. Kalau secara konvensional, oh ya tambah usia normal, hormonnya mulai turun. Itu yang kita hindari. Jadi kita harus lakukan ya kegiatan-kegiatan apapun yang meningkatkan produksi hormon kita kembali. Ya salah satunya healthy lifestyle tadi ya, dengan menjaga makanan dan semua aktivitas kita harus lakukan ya. Termasuk di dalamnya juga seksologi penting ternyata. Karena apa? Karena salah satu hormon yang pasti menurun ketika kita bertambah usia adalah seks hormon ya. Nah, kemudian teknologi kedokteran terkini itu juga sekarang kan banyak nih, mau gene testing lah, ya mau kita lihat kita ada kemungkinan kanker atau tidak, kita bisa minum kopi atau tidak, itu udah ada tes-tesnya. Kalau memang mampu itu bisa juga dilakukan. Kemudian early detection ya, baik itu kanker atau penyakit-penyakit metabolik juga bisa dideteksi dini dengan peralatan yang lebih canggih saat ini. Kemudian energy based devices itu banyak sekali, ada radiofrekuensi dipakai di berbagai bidang kedokteran, baik di rehab medik, baik di sport medicine maupun di estetik medicine juga. Begitu juga dengan laser terapi. Jadi banyak sekali ya peralatan yang untuk mencegah penuaan ini. Kemudian estetik medicine. Nah, estetik medicine ini juga salah satu pilar dari anti-aging medicine. Oleh karena itu, anti-aging medicine bukan estetik medicine, tapi estetik medicine dibutuhkan karena dia salah satu pilar anti-aging medicine. Jadi kalau udah tua tapi sehat, tapi penampilannya agak berkerut kan kurang enak ya. Jadi tetap estetik medicine dibutuhkan. Udah badannya lebih sehat, mukanya juga kita jaga supaya tetap indah ya, dipandangnya enak seperti itu.
Kemudian pilar berikutnya adalah regeneratif terapi, yaitu terapi-terapi biologis yang saat ini marak sekali kita dengar, ada stem cell, ada biohacking, ada macam-macam deh ya. Jadi itu terapi-terapi sel yang terkini, baik itu stem cell, peptide dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, ini mungkin paling penting dari anti-aging medicine adalah gaya hidup sehat ya. Jadi eat better, positive thinking, feel good dan regular exercise. Ini semua yang harus kita rubah kalau memang kita mau awet muda, awet sehat ya. Jadi tetap nggak bisa tuh kasih hormon selesai, nggak bisa. Kasih suplemen selesai, nggak bisa. Jadi healthy living ini, gaya hidup sehat ini adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan dan anti penuaan. Oke, jadi gaya hidup sehat kalau bisa kita jelasin sedikit, memiliki tujuan hidup dan terus aktif bekerja sampai akhir hayat. Keluarga rukun dan bahagia dan terus bersosialisasi ya. Jadi jangan cegah ayah ibu kita yang masih mau bersosialisasi, itu bagus sekali karena itu salah satu yang bisa menjaga otak tetap bekerja, kognitif tetap baik ya, stres hilang seperti itu. Tidur cukup 8 jam per hari yang dianjurkan, tidak lebih dari jam 10 malam kalau bisa kita sudah tidur. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok, kehidupan malam harus dihindarin. Makanan-makanan junk food sudah tidak perlu lagi, usia sudah segini ya, 40-30 tahun ke atas sudah cukuplah mencoba makanan-makanan fast food itu. Jadi kembali ke plant-based diet, more fish dan red meat, calorie restriction, regular fasting itu dianjurkan. Jadi nggak salah untuk yang muslim, setahun sekali ada bulan puasa, itu ternyata baik sekali untuk memperpanjang usia. Olahraga kembali lagi moderate intensity 30 menit per hari 5 kali seminggu. Jangan lupa weight training, bisa pakai dumbbell, bisa pakai apapun, bisa pakai strengtheners training ya. Treadmill kecepatan 3 sampai 4, incline-nya 10 sampai 12 bertahap. Ini yang terbaru yang saya sudah lakukan dan mencoba, itu sangat mengirit waktu, tapi jauh lebih efektif dibanding kalau kita jalan saja gitu ya. Jadi ini kira-kira treadmill kecepatan 3 sampai 4, incline 10 sampai 12 itu akan membakar lemak lebih banyak, waktunya juga kita lebih pendek ya, minimal 30 menit dianjurkan. Gitu. Nah, hormonal replacement terapi dan seksologi. Kita menua karena hormon kita menurun. Jadi jangan sebaliknya. Kalau secara konvensional medicine memang dianggapnya kalau udah tua ya hormonnya pasti turun. Ya udah terima aja, udah nasib ya. Tapi nggak begitu dengan anti-aging medicine. Nah, kita perlu ketahui hormon yang paling menurun ketika kita menua, yaitu lebih dari 30 tahunan biasanya, itu adalah nomor 1 seks hormon. Maka saya tambahkan di sini, selain hormonal replacement terapi juga kita perlu tahu tentang seksologi ini gitu ya, karena hubungan suami istri dan seterusnya itu ternyata juga memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi seks hormon apa saja, estrogen, progesteron, testosteron, dan yang turun juga biasanya adalah growth hormone. Kita mulai turun, payudara mulai turun, ya semuanya mulai turun-turun tuh biasanya kendur-kendur tuh biasanya karena growth hormone yang menurun gitu. Nah, satu-satunya hormon yang bisa meningkat ketika kita menua justru adalah hormon stres atau kortisol. Nah, terus jangan lupa nih ya, jadi kita punya happy hormone. Jadi kenapa kita harus olahraga? Kenapa kita harus punya orang yang kita sayangin? Karena ternyata hormon-hormon ini akan keluar. Misalnya si oksitosin ya, kita piara anjing atau piara kucing ya, kita petting, kita belai-belai si anjingnya, kucingnya itu mengeluarkan oksitosin buat kita, gitu ya. Pelukan, cium setiap hari itu ternyata menambah happy hormon kita. Jadi hidup kita akan lebih bahagia. Kalau lebih bahagia, otomatis lebih tidak mudah sakit. Ya. Ada endorfin juga ketika kita ketawa, kita olahraga, ya, kita mencium essential oil tertentu, itu mengeluarkan endorfin.
Kemudian ada mood stabilizer, yaitu serotonin. Ketika kita pagi hari kena matahari banyak, nanti sore, nanti malam kita bisa tidur lebih nyenyak, ya itu karena serotonin yang dikeluarkan. Running itu juga mengeluarkan serotonin. Dopamin, nah kalau kita makan nih, kadang ya kenapa orang akhirnya yang udah gemuk tuh susah untuk berdiet, untuk menghindari sugar cravingnya, karena ini ya, kalau kita makan keluar nih endorfin, ya, yang kita suka apalagi makanannya itu keluar dopamin gitu. Jadi ini hormon-hormon yang membuat kita bahagia. Nah, teknologi kedokteran terkini mulai dari gene testing, early detection, ada ctDNA dan sebagainya untuk mendeteksi awal penyakit-penyakit yang belum muncul, ya. Terus energy based devices tadi sudah dijelaskan, begitu juga dengan laser banyak sekali kegunaannya baik secara eksternal maupun internal. Nah, regeneratif terapi ya mulai dari peptide atau protein terapi, jadi misalnya di skincare ada yang peptide terapi untuk dioleskan, masuknya lebih mudah atau disuntikan, itu banyak sekali pilihannya ya untuk regeneratif terapi baik secara estetik maupun secara sistemik ya, secara penyakit-penyakit yang perlu ditangani dengan regeneratif terapi ini gitu. Sel terapi atau proloterapi. Proloterapi itu penyuntikan obat-obatan langsung ke daerah yang membutuhkan, seperti itu. Nah, ini estetik medicine ya. Jadi estetik medicine bagian dari anti aging medicine, sebaiknya perawatan ini juga dimulai sejak dini ya. Jadi menghindari photo damage misalnya yang sebelah kiri itu karena kita banyak expose matahari dan sifatnya kumulatif ya. Jadi perawatan dengan estetik medicine ini dianjurkan juga tetap sejak dini. Mulai dari rambut, kulit, tubuh ya, tubuh secara berat badan, penampilan supaya tetap langsing, tetap enak dipandang, itu juga membutuhkan pencegahan dan perawatan tentunya agar penampilan tetap enak dipandang. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sharing. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator.